Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya kita mendengar kalau pengadilan surgawi menemukan pulau teratai batu. Lalu saat mereka sedang memasang formasi, Fang Yuan datang dan menyerang. Akhirnya perang besar di sungai waktu pun tak terelakkan. Lalu di saat yang sama, di langit di atas laut Qi, Laut Timur, justru kini tampak damai dan menyenangkan. Pemandangan yang sangat kontras, di mana di sana Fang Yuan mengadakan jamuan untuk seluruh immortal Laut Timur. Nah, hari ini kita akan melanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Apa yang akan terjadi berikutnya, kita langsung simak di part 400. Di Laut Qi, setelah Hua Caiyun, para immortal dari kekuatan super Laut Timur seperti klan Song, klan Su, dan klan Cai juga tiba satu persatu. Dari klan Song tentu saja yang datang adalah Song Qiyuan, tetua pertama dari klan Song. Tapi dia tidak datang sendiri, dia bersama dengan Song Yixi. Song Qiyuan berkata, "Ini cucuku, Song Yixi." Setelah mendengar kisah tentang senior, dia menjadi sangat bersemangat dan memohon padaku agar membawanya serta ke tempat ini. Kata Song Qiyuan sambil tersenyum dan memperkenalkan cucunya. Song Yixi telah lama kehilangan ayahnya. Karena itu, kakeknya sangat menyayanginya. Untuk perjamuan besar di Laut Timur ini, dia sengaja membawanya agar Song Yixi dapat dikenal oleh para tokoh penting. Song Yixi dengan sopan menelangkupkan tangan dan memberi hormat. Junior memberi hormat kepada leluhur Laut Qi. Kulitnya seputih salju, matanya jernih bercahaya. Dia mengenakan gaun biru putih dan memancarkan aura lugu yang menawan. Dia memang adalah salah satu dari 6 keindahan besar di dunia immortal Laut Timur. Seperti Hua Caiyun, Song Qiyuan juga membawa hadiah. Hadiah itu adalah warisan dari jalur Qi yang disimpan oleh klan Song. Warisan itu berasal dari seorang ahli besar jalur Qi peringkat 8 pada masa lampau. Setelah Fang Yuan memeriksanya, dia menyadari bahwa warisan itu cukup unik dan memiliki nilai tertentu. Fang Yuan tersenyum sambil memandang Song Yixi. Dia menunjukkan sikap dari seorang senior yang ramah. Klan Song memiliki penerus yang baik, junior yang menjanjikan. Ini adalah pertemuan pertama kita. Aku tentu tidak bisa membiarkanmu pulang dengan tangan kosong. Sambil mengatakan itu, Fang Yuan mengeluarkan material abadi dari jalur air peringkat 8. Material itu kemudian melayang menuju ke arah Song Yixi. Song Yixi memang memiliki pembawaan yang baik. Dia menerima hadiah itu dengan tenang dan segera mengucapkan terima kasih. Fang Yuan pun tersenyum dan melambaikan tangannya. "Silahkan duduk." Arus Qi berkumpul dan segera membentuk kursi, tepat di bawah posisinya dan sedikit di sisi kiri. Song Qiyuan melihat posisi itu dan merasa senang. Dia segera membawa Song Yixi untuk duduk di sana. Song Yixi menyimpan material abadi jalur air itu ke dalam apertur abadinya. Sementara itu Hua Caiyun tertawa ringan. "Song Qiyuan, ini adalah hadiah pertama yang diberikan oleh leluhur. Jika aku tahu akan seperti ini, aku pasti juga akan membawa cucuku." Hua Caiyun adalah tamu yang datang paling awal dan telah berbincang cukup lama dengan Fang Yuan. Hubungan mereka pun tampak semakin akrab. Mendengar ini, Song Qiyuan pun tertawa. Dalam hatinya, dia merasa puas.
keputusan membawa Song Yixi ke sini ternyata sangat tepat. Song Yixi sendiri baru pertama kali melihat leluhur Laut Qi, dan dia benar-benar terpesona oleh auranya. Senior tua ini memang orang nomor 1 di Laut Timur. Seseorang yang bahkan bisa menyaingi Duklong. Pembawaannya agung dan bermartabat. Dia juga sangat murah hati. Tentu saja, jika dia tahu bahwa sosok leluhur Laut Qi ini sebenarnya adalah Fang Yuan, dan sekaligus orang yang pernah menyamar sebagai Xing Xiangzi, yang bahkan dulu sempat mengintipnya mandi, Ane yakin bahwa Song Yixi tidak akan pernah memiliki pemikiran seperti itu. Ya, Song Yixi ini memang pernah muncul di cerita sebelumnya. Dia adalah salah satu batu loncatan Fang Yuan di masa lalu. Tak lama setelah itu, seorang immortal peringkat 8 dari Laut Timur datang dan memberi salam. King Yuan memberi hormat kepada leluhur Laut Qi. Di belakangnya juga berdiri seorang pemuda. Junior King Yue Sicheng memberi salam kepada leluhur Laut Qi. Pemuda itu mengenakan pakaian hijau, hidungnya tinggi dengan wajah tegas, matanya berkilau seperti bintang. Dia adalah salah satu junior paling berbakat di dunia immortal Laut Timur. Fang Yuan mengangguk dengan puas. Bagus, junior yang menjanjikan lagi. Aku juga memiliki hadiah untukmu. Fang Yuan memberikan material abadi peringkat 8 yang lain. King Yue Sicheng segera menerimanya dan mengucapkan terima kasih. Di situ, Hua Caiyun mulai melihat satu pola dan berpikir dalam hati. Leluhur Laut Qi tampaknya senang membimbing para junior berbakat. Dari hal ini saja sudah terlihat bahwa dia benar-benar memiliki watak yang luhur. Kini suasana hati Hua Caiyun menjadi sangat baik. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena tak lama kemudian seorang immortal dari klan Nanggong tiba di perjamuan. Ekspresi Hua Caiyun seketika berubah suram. Hal ini karena tetua tertinggi pertama klan Nanggong membawa serta Hua An. Hua An dulunya adalah immortal dari klan Hua, tetapi dia mengkhianati klannya dan bergabung dengan klan Nanggong. Dia memiliki pencapaian yang mendalam dalam jalur kebijaksanaan. Dia juga dikenal sebagai salah satu dari 3 ahli jalur kebijaksanaan terbesar di dunia immortal Laut Timur. Bahkan ada pepatah yang mengatakan Jia Dan duduk di kutub kembar, Hua An bersembunyi di Nanggong, dan Long Tou hidup di laut yang sulit dijangkau. Meskipun Hua Caiyun tidak senang, dia tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun ini adalah jamuan dari leluhur Laut Qi. Jika dia ingin mendekati tokoh nomor 1 itu, maka dia harus menahan diri. Lalu setelah itu, para immortal jalan kebenaran Laut Timur terus berdatangan. Dan orang terakhir yang tiba adalah tetua agung dari pengadilan Kekaisaran Mermen. Fang Yuan mengucapkan beberapa kata sambutan sebelum menempatkannya di kursi paling belakang. Setelah duduk, tetua agung itu menghela nafas dalam hati. Meskipun ini adalah pertemuan pertamanya dengan leluhur Laut Qi, tapi ahli sebesar itu tampak sangat bersahabat terhadap kaum duyung. Tentu saja ini bukan hal yang aneh, karena para duyung bekerja sama dengan manusia naga, sehingga mereka pada dasarnya adalah sekutu alami dari Fang Yuan. Jadi dia tentu tidak akan mempersulit mereka. Sementara itu, melihat perlakuan dari Fang Yuan, para immortal jalan kebenaran Laut Timur mulai berpikir dalam diam. Dan setelah itu, arus Qi bergolak dan membentuk awan raksasa.
leluhur Laut Qi menggerakkan kehendaknya dan mengeluarkan berbagai hidangan lezat serta anggur yang berkualitas. Saat dia hendak mengangkat cangkir dan mengumumkan dimulainya perjamuan, tiba-tiba sebuah suara menggema di langit. Tuan Laut Jiwa Hitam ingin meminta duel dengan leluhur Laut Qi. Pada detik berikutnya, aura peringkat 8 yang dipenuhi oleh energi gelap menyelimuti seluruh area itu. Para immortal Laut Timur terkejut sesaat. Mereka tidak menyangka bahwa kini ada seorang immortal peringkat 8 dari Laut Timur yang benar-benar datang dan menantang leluhur Laut Qi. Kita akan update perkembangannya nanti, dan sekarang kita kembali ke Sungai Waktu. Kapal perang ribuan tahun telah memasuki wilayah inti. Gerakan pembunuh abadinya, Pedang Fajar, telah dilepaskan. Pedang-pedang itu bergerak seperti kawanan ular raksasa, melintasi medan perang dan menyerang platform bangau musim gugur. Platform itu segera memancarkan cahaya orange terang. Kekuatan pedang yang terbang perak terus melemah. Di sisi lain, tuas aliran hiu menembakkan 3 gelombang es, membekukan air Sungai Waktu di bawah kapal perang. Sementara pedang-pedang terbang langsung bergerak dan berbalik berkumpul di air sungai. Kapal perang ribuan tahun melesat seperti meteor, menghantam formasi penyegelan teratai penindasan sungai, yang mana saat ini itu masih dalam tahap pembangunan. Dengan suara keras, panggung momen muncul dan menahan serangan itu. Kini 2 rumahku peringkat 8 bertabrakan dengan kekuatan yang dahsyat. Panggung momen sedikit terdorong mundur, tetapi karenanya serangan dari kapal perang ribuan tahun berhasil dihentikan. Tak lama kemudian, tuas aliran hiu dan platform bangau musim gugur juga tiba dan mengepungnya. Pengadilan surgawi memiliki pondasi yang sangat dalam. Mereka sudah menyiapkan berbagai metode untuk menghadapi kapal perang milik Fang Yuan. Kapal perang ribuan tahun telah melalui banyak pertempuran. Banyak metodenya yang sudah terungkap, sehingga dia tidak lagi memberikan kejutan besar dalam situasi seperti ini. Lalu pada saat yang sama, 2 rumahku jalur waktu lainnya tiba sebagai bala bantuan. Salah satunya adalah kapal pesiar yang membawa Xing Yewang, dan yang lain adalah kuil matahari dan bulan yang membawa seorang immortal peringkat 8. Jadi saat ini di sana ada 4 immortal peringkat 8. Dan 6 rumahku jalur waktu. Oleh karena semua itu, semangat dari pasukan pengadilan surgawi langsung melonjak tinggi. Fang Yuan sendiri kini seakan terjebak di ruangan yang sempit. Tapi dia tetap tenang. Kalian ingin menduduki pulau teratai batu. Jika aku tidak bisa mendapatkan pulau itu, maka kalian juga tidak akan bisa. Gerakan pembunuh abadi perburuan ribuan tahun. Aroma aneh segera menyebar dari kapal perang ribuan tahun. Bau itu meluas dengan cepat dan memicu resonansi dari para binatang tahun yang tak terhitung jumlahnya. Raungan bergema di seluruh Sungai Waktu. Tak lama kemudian, gelombang besar binatang tahun pun terbentuk. Dalam kehidupan sebelumnya, Fang Yuan bekerja sama dengan Bing Saichuan untuk merebut warisan sejati teratai merah melawan pengadilan surgawi. Lalu pada akhirnya, Peng Jiuge menghancurkan pulau teratai batu itu. Tapi kini, Fang Yuan membuat pilihan yang sama. Dia menggunakan perburuan ribuan tahun untuk memanggil gelombang binatang tahun dan menargetkan pulau teratai batu. Ini adalah gerakan terkuat dari kapal perang ribuan tahun. Walaupun kelemahannya sangat besar, di mana binatang tahun tidak bisa membedakan mana musuh dan sekutu.
Bahkan sebenarnya target utama mereka adalah kapal perang ribuan tahun itu sendiri. Kalau pada pertempuran sebelumnya, para immortal pengadilan surgawi tertipu oleh karena skema Fang Yuan. Mereka mengira bahwa Fang Yuan dapat mengendalikan gelombang binatang itu. Namun ternyata upaya mereka melawan para binatang tahun itu justru melindungi kapal perang ribuan tahun yang hendak diserang oleh para binatang tahun. Dengan begitu, maka kelemahan dari gerakan perburuan ribuan tahun juga sudah diketahui oleh pengadilan surgawi. Tapi kali ini, Fang Yuan memanfaatkan metode itu untuk menyerang kelemahan pengadilan surgawi, di mana mereka sedang menyiapkan formasi penyegelan teratai penindasan sungai. Karena itu, para immortal pengadilan surgawi tidak punya pilihan selain menghadapi gelombang binatang itu secara langsung. Melihat ini, Guliuru mendengus. Bajingan ini memang licik. Dia benar-benar menggunakan gerakan itu lagi. Sebelumnya, Guliuru juga adalah orang yang menghadapi gerakan ini di pertarungan sebelumnya. Guliuru kemudian memberi instruksi dan kapal pesiar serta tuas aliran hiu langsung meninggalkan medan perang dan bergerak ke arah luar. Pada saat yang sama, Jiuling, seorang immortal peringkat 8, melompat keluar dari rumahku dan kemudian berubah menjadi binatang tahun abadi. Dia meninggalkan medan pertempuran. Pengadilan surgawi saat ini memiliki keunggulan mutlak. Kapal perang ribuan tahun yang terkepung tidak akan mampu menghentikan mereka. Setelah menjauh dari medan perang, kapal pesiar dan juga tuas aliran hiu memancarkan cahaya terang. Aura yang menyerupai aura dari Gu tahun mengalir. Kemudian gelombang binatang tahun yang baru terbentuk seketika terpikat oleh aura dari dua rumahku itu. Lalu sekitar 80% dari binatang tahun yang ada di sana, mereka langsung menyerbu ke arah dua rumahku ini. Sementara 20% sisanya dihadang oleh Jiuling. Dia kini berada dalam wujud binatang tahun abadi, dan dia bahkan mengambil kendali atas sebagian dari mereka. Di dalam kapal perang ribuan tahun, di sana terlihat sosok Fang Yuan. Tetapi jelas dia bukanlah Fang Yuan yang asli. Dia adalah kehendak milik Fang Yuan. Dan kehendak Fang Yuan langsung mengenali sosok Jiuling. Jadi itu benar-benar dia. Jiuling, salah satu ahli peringkat 8 terbesar di dalam sejarah benua tengah yang mengolah jalur perbudakan dan jalur transformasi. Dalam kehidupan sebelumnya, Jiuling bahkan belum terbangun saat perang pecah. Tapi kali ini, siapa sangka, dia telah bangkit, bahkan jauh lebih awal. Ini adalah perubahan yang sangat besar. Kehendak Fang Yuan pun menyadari bahwa semua itu juga adalah efek dari apa yang telah ia perbuat. Saat ini, pengadilan surgawi memang tidak dapat menahan langsung gerakan perburuan ribuan tahun. Tapi mereka menemukan cara untuk mengatasinya. Mereka menganalisis prinsip gerakan itu dan menargetkan kelemahannya. Sehingga gelombang binatang tahun pun hancur sebelum benar-benar terbentuk. Akibatnya, bahkan jika binatang tahun muncul, jumlahnya hanya sedikit dan tidak cukup besar untuk menjadi ancaman yang serius. Inilah pondasi dari pengadilan surgawi. Ini pula alasan mengapa Fang Yuan selalu menyembunyikan banyak metode dan kekuatannya. Karena begitu suatu metode terungkap, pengadilan surgawi akan langsung menganalisis, menyimpulkan, dan menyiapkan cara untuk menanganinya dalam pertempuran berikutnya. Kini 4 rumahku yang tersisa mengepung kapal perang ribuan tahun. Mereka menjaganya dengan ketat dan melancarkan serangan bertubi-tubi. Guliuru menyeringai. Fang Yuan, jika kau masih punya metode lain, maka gunakanlah.
Di dalam kapal perang ribuan tahun, kehendak Fang Yuan tetap diam. Dia tidak menjawab. Pertempuran terus berlanjut. Kapal perang ribuan tahun semakin ditekan dan hampir tidak bisa bermanuver. Beberapa kali kapal itu mencoba menerobos kepungan, tetapi semuanya gagal. Di antara 4 rumahku pengadilan surgawi, panggung momen kini berada di garis depan. Sebagai rumahku peringkat 8, ditambah dengan Guliuru yang mengendalikannya dari dalam, kekuatannya tidak kalah dari kapal perang ribuan tahun. Sementara 3 rumahku lainnya bekerja sama untuk mendukungnya. Koordinasi mereka sangat baik dan efisien. Jelas bahwa selama periode ini, para immortal pengadilan surgawi tidak hanya berdiri diam. Mereka telah berlatih secara intensif dan kekuatan tempur mereka pun meningkat pesat. Fang Yuan sudah terperangkap. Dia bukan lagi ancaman, kata salah seorang immortal peringkat 8. Tapi tetap hati-hati. Kita tidak boleh meremehkan iblis ini. Formasi penyegelan teratai penindasan sungai hampir selesai. Apalagi yang bisa dia lakukan untuk menghentikan kita? Moral pasukan pengadilan surgawi melonjak tinggi. Banyak dari mereka yang bahkan sudah membayangkan kekalahan Fang Yuan. Namun, tepat pada saat itu, aura agung tiba-tiba meledak dari pulau teratai batu. Cahaya keemasan berkilat. Seekor raksasa batu abu-abu perlahan bangkit. Tubuhnya sangat tinggi. Ototnya menonjol, rambutnya lebat, dan matanya memancarkan cahaya liar seperti binatang buas. Monster apa itu? Dia memiliki aura dari jalur waktu. Kita belum sempat menjelajahi pulau teratai batu. Mengapa penjaga pulau ini tiba-tiba bangun? Gawat! Formasi penyegelan teratai penindasan sungai belum selesai. Ekspresi para immortal pengadilan surgawi seketika berubah. Sementara raksasa itu meraung, gelombang suara menyebar ke segala arah, menciptakan riak besar di sekitar pulau. Formasi penyegelan teratai penindasan sungai bergetar hebat. Beberapa immortal yang sedang mengatur formasi bahkan sampai muntah darah. Para immortal yang menyusun formasi menjadi sangat sibuk untuk menstabilkan dan memperbaiki formasi itu. Setelah raungan itu, raksasa batu tiba-tiba mengangkat lengannya. Otot pada lengan bawah dan lengan atasnya membengkak seperti balon. Kira-kira menjadi 3 kali lebih besar daripada ukuran semula. Tanduk banteng hitam tumbuh di atas dahinya. Dia menundukkan kepala sedikit, lalu menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada. Arus udara mulai berkumpul tepat di antara kedua telapak tangan itu dan membentuk bola spiral. Guliuru terkejut. Dia langsung memahami bahwa arus udara itu hanyalah penampakan luar. Sebenarnya yang terkumpul di sana adalah tanda dao dari jalur waktu. Semakin banyak tanda dao jalur waktu yang tertarik ke arah raksasa itu, maka bola raksasa itu pun menjadi semakin besar. Raksasa batu mengeram dan mendorongnya dengan kedua tangan, melemparkan bola berwarna perak itu dengan seluruh kekuatannya. Bola itu melesat seperti meteor, membawa angin kencang yang tak berujung. Para immortal benua tengah terkejut. Pupil mata mereka mengecil ketika melihat kekuatan mengerikan dari serangan itu. Cepat, kita harus menahannya. Guliuru menggertakkan gigi dan mengendalikan panggung momen untuk menghadang bola perak itu. Ledakan dahsyat terjadi. Bola perak menghantam panggung momen dan meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Tapi akhirnya, panggung momen mampu bertahan. Guliuru menarik nafas panjang. Rumahku itu kini dipenuhi retakan. Banyak kufana yang telah hancur dan bahkan beberapa ku immortal terluka.
Sementara para immortal di dalam panggung momen kini sibuk untuk memperbaiki kerusakannya. Sementara itu, gelombang kejut dari ledakan itu juga menghantam formasi penyegelan teratai penindasan sungai. Hal itu menyebabkan banyak gu mati dan merusak sebagian formasi. Para immortal yang menyusun formasi menjadi semakin sibuk. Mereka harus segera memperbaikinya. Melihat serangannya gagal, raksasa batu abu-abu itu mulai mengumpulkan bola perak lagi. Guliuru menggertakkan gigi. Dia mengendalikan panggung momen untuk menyerang. Namun saat panggung momen mendekati pulau teratai batu, pulau itu memancarkan cahaya terang. Kekuatan yang tak kasat mata menghalangi panggung momen untuk mendekat. Memanfaatkan kesempatan itu, raksasa batu kembali membentuk bola perak. Bola itu lalu ditembakkan. Guliuru tidak punya pilihan selain kembali menahan serangan itu dengan panggung momen. Ledakan menggema. Setelah benturan hebat itu, bagian depan panggung momen benar-benar hancur. Sejumlah besar ubin dan batu bata beterbangan sebelum berubah kembali menjadi mayatku. Raksasa batu abu-abu melihat metodenya kembali terhalang. Dia langsung mengeram marah dan mulai mengumpulkan bola perak yang lain. Guliuru mengerutkan kening dalam-dalam. Raksasa ini menggunakan metode jalur waktu yang sangat familiar. Tak kusangka yang mulia teratai iblis meninggalkan sesuatu seperti ini. Tetapi meskipun aku mengetahui informasinya, untuk saat ini, aku hanya bisa menahan serangannya dan mengorbankan panggung momen. Aku harus melindungi formasi penyegelan teratai penekan sungai ini. Untungnya, kami memiliki panggung momen. Guliuru diam-diam merasa lega. Metode gas dari panggung momen adalah memindahkan dirinya dari satu lokasi ke lokasi yang lain dalam sekejap. Walaupun ini bukanlah metode jalur ruang, melainkan metode dari jalur waktu. Pada dasarnya, gerakan ini bukanlah teleportasi, melainkan tindakan untuk memampatkan waktu perjalanan menjadi satu momen. Jika jaraknya terlalu jauh, maka itu akan tetap membutuhkan sedikit waktu. Guliuru kini memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk melindungi formasi. Karena begitu formasi itu selesai, tempat ini akan sepenuhnya terisolasi dari dunia luar, dan pulau teratai batu tidak akan bisa melarikan diri. Sementara seluruh pengaturan dari Yang Mulia Iblis Teratai Merah di pulau itu akan melemah secara perlahan hingga akhirnya pulau batu akan bisa ditaklukkan. Selain itu, formasi ini juga akan menjadi penghalang yang kuat terhadap kekuatan luar. Kalau pada saat itu Fang Yuan juga ingin menerobos masuk, dengan adanya formasi ini dan beberapa rumahku, maka itu akan sulit dilakukan. Tentu saja Fang Yuan juga memahami logika ini. Maka kapal perang ribuan tahun kini mencoba menerobos ke berbagai arah. Tetapi rumahku yang tersisa menahannya. Sayangnya kemampuan mereka cukup timpang. Kapal perang ribuan tahun adalah rumahku peringkat 8. Sementara sisa rumahku dari pengadilan surgawi hanyalah peringkat 7. Jika diibaratkan, saat ini mereka sedang menjaring ikan menggunakan jaring tipis, tetapi mereka mencoba menangkap hiu. Semakin lama, situasi pengadilan surgawi tentu semakin memburuk. Guliuru mendengus. Dia keluar dari panggung momen, lalu bergabung dalam pengepungan kapal perang ribuan tahun. Bertahanlah, terus bertahan dan kemenangan akan menjadi milik kita. Begitu formasi selesai, itu akan menjadi akhir bagi Fang Yuan. Guliuru mengambil alih kendali dari medan pertempuran. Sambil menahan kapal perang ribuan tahun, dia juga meningkatkan moral pasukannya. Setelah beberapa waktu, akhirnya formasi penyegelan teratai penekan sungai benar-benar selesai. Formasi itu membentuk bola raksasa yang tidak hanya mengurung pulau teratai batu,
tetapi juga menjebak kapal perang ribuan tahun di dalamnya. Dan begitu formasi diaktifkan, raksasa batu itu mendengus marah. Dia merasakan tekanan yang kuat menekan dirinya. Bahkan gerakan pembunuh perburuan ribuan tahun juga dibatasi. Aromanya tidak lagi bisa menyebar, sehingga gelombang binatang tahun tidak dapat terbentuk lagi. Sekarang singkirkan Fang Yuan terlebih dulu, baru kita akan jelajahi pulau teratai batu. Gu Liuru memberi perintah. Tanpa ancaman, kapal pesiar, tuas aliran hiu, dan Jiu Ling kembali tepat waktu. Mereka segera bergabung di dalam pengepungan terhadap Fang Yuan. Hei Fang Yuan, hari ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Mata Gu Liuru bersinar tajam, ekspresinya terlihat dingin. Apakah Raja Iblis akan mati di sini? Peng Jiuge bertanya-tanya dan tampak menyipitkan mata. Inspirasi lagu nasib perlahan muncul di benaknya. Jangan menunggu lagi, bunuh dia, seru Xing Yewang. Dia mengendalikan tuas aliran hiu dan menyerang dengan niat membunuh yang pekat. Jiu Ling tetap diam, tetapi gerakannya sangat cepat. Dia berputar ke belakang kapal perang ribuan tahun. Auranya meledak saat dia menyiapkan gerakan pembunuh miliknya. Tapi pada saat itu, suara tawa Fang Yuan menggema dari dalam kapal perang ribuan tahun. Pengadilan surgawi, kalian sudah terjebak. Tidak bisakah kalian merasakannya? Saat itu, pulau teratai batu tiba-tiba meledak dengan cahaya yang terang. Puluhan pilar air melonjak tinggi mengelilingi pulau teratai batu. Pilar cahaya dan air langsung terhubung dengan formasi penyegelan teratai penekan sungai. Para immortal dari benua tengah yang berada di dalam formasi pun tercengang. Apa yang terjadi? Kita kehilangan kendali atas formasi. Apa yang terjadi di sana bukanlah sekedar perubahan kecil. 4 immortal peringkat 8 dari pengadilan surgawi pun tampak tak percaya. Namun kenyataan di depan mata tidak dapat dibantah. Ini semua ternyata adalah jebakan Fang Yuan. Aku tidak menyia-nyiakan pulau teratai batu untuk menjebakmu. Ini bukanlah tempat untukku mati, tetapi ini adalah kuburan bagi kalian. Begitu Fang Yuan selesai bicara, raksasa batu di pulau itu tiba-tiba menumbuhkan sayap dan bulu ayam. Tangannya berubah menjadi cakar harimau, sementara mulutnya berubah menjadi paruh yang tajam. Dia terbang menembus pengepungan dan membuka jalan bagi kapal perang ribuan tahun. Kesadaran tiba-tiba melintas di benak Gu Liuru. Dia akhirnya menyadari identitas dari raksasa batu itu. Wajahnya berubah drastis dan dia berteriak penuh amarah. Sialan, ini adalah formasi pertempuran 12 zodiak. Tidak kusangka Fang Yuan memiliki metode ini. Semua orang akhirnya tersadar bahwa apa yang terjadi di sana tidak lain adalah jebakan Fang Yuan. Mereka akhirnya mengetahui bahwa Fang Yuan sudah memperoleh warisan sejati dari teratai merah. Karena itu dia bisa mengendalikan pulau teratai batu. Kita tidak bisa tetap di sini. Mundur! Keempat immortal peringkat 8 segera berseru dan memutuskan untuk mundur. Namun situasi mereka tentu saja tidak dalam kondisi bisa memilih. Formasi penyegelan lotus penekan sungai yang mereka susun dengan susah payah, kini justru menjadi penghalang terbesar bagi mereka sendiri. Kalian ingin pergi sekarang? Sudah terlambat. Tawa Fang Yuan kembali menggema. Pedang fajar kini melesat keluar dan menghantam platform bangau musim gugur dan tuas aliran hiu. Raksasa batu abu-abu meraung dan menerkam pavilion masa kini dan masa lalu. Gelombang deras berputar di sekitar pavilion itu. Tetapi raksasa batu sama sekali tidak peduli. Dia menerjang, menghantam dengan berbagai pukulan.
Tubuhnya sendiri terlalu besar, dan tinju itu bahkan lebih besar dari pavilion itu sendiri. Sebelum pukulan itu jatuh, raungan harimau dan naga mengguncang seluruh medan perang. Kekuatan pukulan itu sungguh liar, brutal dan tak terkendali. Feng juga tampak menyipitkan mata. Para immortal yang lain diliputi ketakutan. Di hadapan pukulan itu mereka merasa seolah dunia akan runtuh. Sama sekali tidak ada cara untuk menghindar. Mereka kini tidak dapat mengelak. Ledakan dahsyat pun mengguncang sungai waktu. Pavilion masa kini dan masa lalu hancur oleh karena pukulan raksasa batu. Korban di dalamnya sangat besar. Banyak yang tewas. Namun Feng juga berhasil lolos dalam keadaan menyedihkan. Itu pun terjadi karena panggung momen pada saat yang kritis berhasil menyelamatkannya. Tapi raksasa batu bahkan tidak melirik panggung momen. Dia berbalik ke arah kuil matahari dan bulan. Kuil matahari dan bulan adalah rumahku jalur waktu milik Sekte Afinitas Roh. Kekuatannya lebih lemah dibanding yang lain. Ketika raksasa batu mendekat, kuil itu bahkan tidak sempat melarikan diri. Raksasa batu terlalu cepat. Dan di sungai waktu, dengan dukungan Pulau Teratai Batu, kekuatan tempurnya mencapai tingkatan yang belum pernah didengar sebelumnya. Ledakan kedua kembali terjadi. Kuil matahari dan bulan hancur berkeping-keping. Sebagian besar immortal yang ada di sana tewas seketika. Guliuru menggertakkan gigi. Matanya memerah karena amarah. Tubuhnya gemetar penuh dengan kebencian. Para immortal pengadilan surgawi kini kehilangan seluruh rasa percaya diri mereka. Yang tersisa kini hanyalah keinginan untuk melarikan diri. Kekuatan raksasa batu membuat mereka benar-benar putus asa. Penyergapan Pulau Teratai Batu yang sudah direncanakan oleh Fang Yuan telah berakhir. Sementara itu, di sisi lain di pengadilan surgawi, suasana di dalam aula besar tampak muram. Pada saat genting, Guliuru menahan kapal perang ribuan tahun dengan mempertaruhkan nyawanya. Aku bisa hidup sampai sekarang hanya karena dia, kata Jiuling. Dia kembali batuk darah. Ternyata Jiuling berhasil kembali ke pengadilan surgawi. Air mata mengalir deras. Adegan Guliuru yang melindungi mereka dengan mengorbankan nyawanya terus terulang di benaknya. Jiuling sendiri memiliki wajah yang cantik dan biasanya mengenakan jubah panjang dengan lengan baju berkibar lembut. Dia selalu memancarkan aura yang anggun, tetapi sekarang keadaannya begitu menyedihkan. Tubuhnya berlumuran darah, luka menutupi hampir seluruh tubuhnya, lengan bajunya robek dan menjuntai. Tubuh rampingnya tampak sangat rapuh di balik jubah besar yang compang-camping. Dalam pertempuran di sungai waktu itu, pengadilan surgawi awalnya memegang keunggulan mutlak. Tetapi keadaan berbalik total. 6 rumahku hancur. Dari semua immortal yang terlibat, hanya 2 yang berhasil melarikan diri. Selain Jiuling, 1 orang lagi adalah Feng Jiuge. Kini Feng Jiuge juga berada di aula yang sama. Biasanya dia selalu tenang dan dingin, tetapi sekarang aura itu benar-benar hilang. Matanya redup tanpa cahaya, wajahnya dipenuhi ekspresi kehilangan serta kebingungan. Pri Ziwei yang melihat mereka tampak menghela nafas pelan sebelum akhirnya memberi perintah supaya mereka berdua beristirahat dan memulihkan diri. Pri Ziwei sendiri sebenarnya sudah mengetahui hasil pertempuran itu. Dia memanggil Jiuling hanya untuk mendapatkan detail tambahan. Pri Ziwei menghela nafas. Aku sungguh tidak menyangka bahwa Fang Yuan sudah memperoleh Pulau Teratai Batu untuk waktu yang lama. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Kenapa kami tidak menyadarinya sama sekali? Pri Ziwei merenung dengan wajah yang tenang, tetapi dia tetap tidak menemukan jawaban apapun. Karena hal inilah pengadilan surgawi mengalami kekalahan telak.
Mereka benar-benar jatuh ke dalam perangkap yang disiapkan oleh Fang Yuan. Kerugian mereka kali ini sangat besar. Duklong hanya bisa tersenyum pahit. Sebenarnya kita pernah menduga bahwa Fang Yuan mungkin telah memperoleh warisan sejati dari teratai merah. Tetapi dalam pertempuran sebelumnya, kapal perang ribuan tahun dipaksa mundur oleh kita. Bahkan memanfaatkan medan berbahaya sungai waktu pun tidak dapat membantunya. Sekarang, semua yang ia lakukan tampak hanya sebagai sandiwara. Fang Yuan seakan sengaja melakukan itu untuk memancing perhatian kita. Dia ingin merebut istana naga sekaligus mempersiapkan pertempuran ini agar kita meremehkannya. Dia benar-benar iblis yang licik. Peri Ziwei terdiam, wajahnya tampak muram. Namun saat ini pertanyaan yang jauh lebih penting adalah kapan Fang Yuan memperoleh warisan sejati teratai merah. Jika dia baru mendapatkannya belum lama ini, maka itu masih bisa diterima. Tetapi kalau pulau teratai batu itu sudah berada di tangannya sejak lama. Peri Ziwei berhenti bicara. Rasa dingin kini menjalar di punggungnya. Jika itu sungguh benar, maka Fang Yuan pasti telah merencanakan semuanya jauh lebih lama dari yang mereka bayangkan. Dan menyadari hal itu, situasi pengadilan surgawi kini benar-benar sulit. Tetapi apapun kebenarannya, sesulit apapun keadaan mereka, pengadilan surgawi tidak punya pilihan lain selain menghadapi Fang Yuan secara langsung. Duklong lalu bicara dengan tegas. Walaupun Fang Yuan memperoleh satu warisan sejati teratai merah dan formasi pertempuran 12 zodiak, kita tetap harus menempatkan kekuatan di sungai waktu. Itu adalah keputusan yang tidak dapat dielakkan. Warisan sejati teratai merah tidak hanya satu. Jika Fang Yuan memperoleh yang kedua atau bahkan yang ketiga, maka ancaman yang akan ia timbulkan menjadi jauh lebih menakutkan. Bagi pengadilan surgawi, sungai waktu adalah wilayah strategis yang harus mereka kuasai. Warisan sejati teratai merah juga harus mereka rebut. Situasi ini mungkin hanya berubah setelah Gun Nasib nanti berhasil diperbaiki. Dan sebelum saat itu tiba, pengadilan surgawi harus memulai semuanya dari awal. 6 rumahku telah dihancurkan. Mereka harus membangun kembali ke 6 rumahku itu, atau bahkan mungkin mereka harus menambahnya menjadi 10. Peri Ziwei memahaminya dengan benar dan mengangguk perlahan. Ekspresinya serius dan dia tentu setuju dengan perkataan Duklong. Tapi ada satu masalah besar saat ini. Jika mereka ingin mengirim lebih banyak kekuatan tempur dari jalur waktu di sungai waktu, maka cara terbaik adalah dengan mengerahkan para immortal jalur waktu. Namun, karena pengaruh yang ditinggalkan teratai merah di masa lalu, fondasi pengadilan surgawi dari jalur waktu sangatlah lemah. Tanpa adanya ahli jalur waktu yang kuat, mereka hanya bisa menggantinya dengan rumahku jalur waktu. Tapi 6 rumahku baru saja dihancurkan. Kerugian mereka sangat besar. Untuk membangunnya kembali, mereka membutuhkan banyak Gu immortal dalam jalur waktu. Sayangnya, meskipun Jiuling dan Feng juga berhasil hidup, mereka tidak membawa banyak Gu immortal bersamanya. Artinya, pengadilan surgawi harus menyempurnakan kembali sejumlah besar Gu immortal jalur waktu. Walaupun dalam hal material abadi, pengadilan surgawi tidak pernah kekurangan. Fondasi mereka sangat dalam. Masalah utama adalah jalur penyempurnaan. Saat ini, Yuan Qiongdu adalah ahli jalur penyempurnaan yang sangat kuat, tetapi dia bertanggung jawab untuk memperbaiki Gun Nasib. Memaksanya untuk menyempurnakan banyak Gu dari jalur waktu sekaligus jelas akan membebani dirinya. Dia hanya sendiri, waktu dan energinya pun jelas terbatas. Peri Ziwei menghela nafas dalam hati. Situasi saat ini sungguh berat.
Andai saja ada satu atau dua ahli jalur penyempurnaan yang bisa bangkit dari kuburan abadi, tentu itu akan sangat membantu mereka. Sayangnya, kebangkitan dari kuburan abadi tidak dapat dikendalikan. Perisiwe tidak bisa membangunkan siapapun yang ia inginkan. Dan Duklong pun juga memahami masalah ini. Setelah dia berpikir sejenak, Duklong berkata, "Kita kumpulkan saja 10 sekte kuno. Bahkan jika perlu kita panggil semua immortal jalur penyempurnaan dari setiap sekte yang ada. Kirim mereka ke pengadilan surgawi dan biarkan mereka bekerja sama untuk menyempurnakan Gu Immortal jalur waktu." Perisiwe segera mengangguk. Saat ini Yuang Gyeongdu harus fokus memperbaiki Gu Nasib. Maka hanya cara ini yang bisa mereka gunakan untuk mengatasi krisis ini. Dalam hatinya, Perisiwe kembali menghela nafas. Andai saja dulu mereka berhasil menaklukkan sekte Langya, maka situasinya mungkin akan lebih mudah. Tapi kenyataannya, sekte Langya justru jatuh ke tangan Fang Yuan. Pengadilan surgawi kehilangan kesempatan emas itu. Sekarang, justru Fang Yuan yang memanfaatkan keunggulan dari jalur penyempurnaan Langya untuk menekan mereka. Yuan Gyeongdu adalah orang yang merasakan tekanan paling jelas. Perisiwe dan Duklong hanya bisa saling bertukar pandang. Ekspresi mereka sama-sama suram. Kemenangan Fang Yuan di Sungai Waktu kali ini merupakan pukulan telak bagi pengadilan surgawi. Dan yang lebih buruk, Sungai Waktu hanyalah satu bagian dari masalah yang ada. Situasi pengadilan surgawi secara keseluruhan terus memburuk. Di dataran utara misalnya, surga panjang umur berusaha menyatukan dan mengumpulkan seluruh kekuatan dunia immortal di wilayah itu. Di gurun barat, Fang Dichang berhasil memperbaiki istana kacang ilahi dan memimpin klan Fang untuk bangkit sebagai kekuatan utama. Di perbatasan selatan, meskipun Wuyong terlihat dekat dengan pengadilan surgawi, tetapi menara beacon terus dibangun di berbagai tempat. Hal ini justru menjadi ancaman baru bagi pengadilan surgawi. Adapun di Laut Timur, menurut informasi terbaru, leluhur Laut Qi mengalahkan Zhang Yin. Bahkan dia mengalahkannya dalam satu gerakan. Zhang Yin itu adalah orang yang menantang Fang Yuan sebelum acara jamuan dimulai. Perisiwe mengatakan itu dengan ekspresi khawatir. Zhang Yin adalah satu-satunya immortal peringkat 8 Laut Timur yang terkenal sebagai kultivator tunggal. Namun dia bahkan tidak mampu melawannya sama sekali. Kekuatan tempur leluhur Laut Qi benar-benar menakutkan. Setelah pertempuran itu, reputasi leluhur Laut Qi melonjak drastis. Kini semakin banyak immortal Laut Timur yang menghadiri jamuan leluhur Laut Qi. Duklong pun mengangguk. Bahkan bagiku, tidak mudah untuk mencapai tingkatan itu. Sepertinya leluhur Laut Qi memang menjadi lebih kuat. Menurut perkataannya sendiri, kekuatan tempurnya meningkat setelah dia memahami warisan sejati dari Yang Mulia asal abadi. Setelah mengalahkan Zhang Yin, Fang Yuan secara terbuka mengatakan kepada para immortal Laut Timur bahwa peningkatan kekuatannya berasal dari warisan sejati yang diberikan oleh pengadilan surgawi. Duklong melanjutkan, karena leluhur Laut Qi berkata begitu secara terbuka, itu menunjukkan bahwa dia tidak berniat bermusuhan dengan pengadilan surgawi. Dia ingin tetap berada dalam pihak yang netral. Tetapi itu juga menunjukkan kedekatannya dengan kita. Orang seperti ini masih bisa kita tarik ke pihak kita. Selama ini leluhur Laut Qi hidup dalam pengasingan, dan meskipun memiliki kekuatan yang sebanding dengan Duklong, hal itu menunjukkan bahwa dia bukan seseorang yang memiliki ambisi besar untuk memulai konflik. Bahkan jika sekarang dia mulai memiliki ambisi, kemungkinan besar perhatiannya akan tertuju pada pengadilan surgawi yang masih menyimpan warisan sejati
dari Yang Mulia asal abadi. Karena itu, leluhur Laut Qi memilih untuk bersikap netral. Duklong dan Peri Ziwei menjadi semakin yakin terhadap sikap dari leluhur Laut Qi. Penilaian mereka juga dipengaruhi oleh satu faktor penting, yaitu umur. Karena umur merupakan batas terbesar bagi seorang ahli hebat di dunia immortal. Leluhur Laut Qi sendiri tampak seperti seseorang yang telah mencapai usia sangat tua. Jika dia memiliki umur, seharusnya dia bisa memulihkan penampilan mudanya. Karena itu, saat ini ia tetap terlihat tua, dan kemungkinan besar ia telah menggunakan berbagai metode perpanjangan umur. Namun metode-metode itu biasanya memiliki kekurangan, yaitu mereka membuat umur tidak lagi efektif. Duklong sendiri tidak memiliki banyak waktu yang tersisa, dan menurut penilaiannya, leluhur Laut Qi berada dalam situasi yang sama. Karena itu Peri Ziwei pun berkata, karena leluhur Laut Qi sudah mengatakan hal ini secara terbuka, maka kita bisa mengirim seorang immortal untuk menghadiri jamuannya secara resmi. Bahkan jika kita tidak menerima undangan, seluruh dunia sudah mengetahui bahwa dia telah memperoleh warisan dari kita. Jika kita datang untuk bernegosiasi atau berdagang, dia tidak bisa menolak kunjungan kita. Duklong pun menyetujui saran ini. Bahkan jika mereka gagal membangun hubungan, setidaknya mereka masih dapat menyelidiki leluhur Laut Qi secara langsung. Saat ini, perubahan situasi di berbagai wilayah sangat tidak menguntungkan bagi pengadilan surgawi. Hanya Laut Timur yang relatif stabil, dan karena itu, pengadilan surgawi berharap setidaknya kekuatan Laut Timur akan tetap bersikap netral. Sayangnya, mereka berdua tidak sadar bahwa semua ini adalah permainan dari Fang Yuan. Dan kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan, kita akan cari tahu update-nya di part berikutnya. Maka terima kasih untuk hari ini, see you again, dan bye.